Perkenalkan, nama saya Renikina Davina dari BINUS University dengan tujuan untuk mewawancarai Bapak mengenai perubahan iklim menurut pandangan Bapak sebagai Kementerian Perhubungan. Sekarang saya bersama dengan Bapak. Saya Amiruddin sebagai Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Kementerian Perhubungan. Saya tanya-tanya ya Pak. Siap, silakan. Apa saja kebijakan Kementerian Perhubungan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi di Jakarta? Ya baik, sebagai pegawai di Kementerian Perhubungan, memang di Kementerian ini sendiri sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mengatasi greenhouse gases ya, gas rumah kaca. Yang pertama adalah penggunaan kendaraan umum. Sekarang ini pemerintah lagi gencarnya untuk menggunakan MRT, LRT ya, untuk mengurangi gas rumah kaca dimaksud. Terus yang kedua, promosi untuk kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik, sekarang pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini bisa mengurangi gas rumah kaca. Terus yang ketiga adalah optimalisasi penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Sekarang juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Energi sedang menggalakkan untuk penggunaan namanya biofuel, ya, energi yang ramah lingkungan. Itu mungkin tanggapan awal saya terkait dengan kebijakan Kementerian Perhubungan dalam mengatasi emisi gas rumah kaca ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya. Apakah ada upaya dari Kemenhub untuk mendorong penggunaan kendaraan logistik ramah lingkungan oleh perusahaan dan pabrik besar? Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, berusaha untuk memberikan insentif ya, rangsangan terhadap perusahaan-perusahaan besar, sehingga angkutan logistik, kita tahu bahwa di Indonesia memang yang banyak pergerakan itu adalah angkutan barang ya, angkutan logistik. Nah, kalau itu bisa kita kurangi emisinya ya bisa jauh lebih baik. Jadi kita memberikan insentif pada perusahaan-perusahaan besar untuk memproduksi kendaraan angkutan logistik yang ramah lingkungan, seperti yang pakai listrik, kendaraan listrik gitu, truk listrik dan seterusnya. Pertanyaan yang terakhir, apa strategi Kemenhub dalam mengedukasi masyarakat Jakarta agar beralih ke transportasi umum ramah lingkungan? Adalah kampanye yang kampanyekan ke masyarakat bahwa kalau sekarang kan banyak pengguna kendaraan pribadi. Jadi bagaimana caranya kita mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Itu melalui kampanye, selembaran, poster, apa segala macam, leaflet ya. Terima kasih ya Pak sudah jawab pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kedatangannya di Kementerian Perhubungan. Halo, nama saya Emanuela dengan Ibu Indra. Ibu udah berapa lama tinggal di sini? 20 tahun. 20 tahun. Iya. Kalau boleh tahu, usaha Ibu di sini sebagai apa? Sebagai pemilik. Jual kuliner. Kuliner. Nah, ya. ini saya ingin bertanya, apa pendapat Ibu tentang perubahan iklim dan sejauh mana Ibu merasa hal tersebut berdampak pada keseharian Ibu? Ya, kalau perubahan iklim, hujan panas itu berpengaruh juga sih ya. Kalau hujan kita kan anak-anak kesini agak susah, paling delivery. Tapi kalau nggak hujan kan banyak yang datang ke sini untuk makan. Oh ya. Yang selanjutnya, menurut Ibu sebagai masyarakat Jakarta, apa yang langkah kecil yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim? Ya, paling lampu kalau siang dimatiin, jadi nggak terlalu boros. AC juga kalau nggak terlalu panas jangan dinyalain, jadi agak irit juga sih. Oh ya, berarti kayak penggunaan listrik itu harus lebih efisien gitu ya? Ya, lebih kalau bisa dihemat, jangan iya. terlalu dituin. Oh ya.
Baik Bu, terima kasih Bu. Halo, boleh perkenalan namanya siapa? Nama aku Sofia, aku mahasiswi IPB dari jurusan bisnis. Oke, aku pengen tanya-tanya ke kamu soal video campaign kita ya. Boleh? Jadi menurut kamu, apa pendapat kamu tentang perubahan iklim dan sejauh mana kamu tahu kalau hal ini berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari? Menurut aku, akhir-akhir ini perubahan iklim itu lagi terjadi lebih banyak. Perubahannya semakin cepat. Dan dampak ke hidup aku sih sebenarnya jadi lebih sulit buat memperkirakan cuaca gitu ya. Jadi kalau misalnya mau keluar tuh kadang-kadang melihat aplikasi cuaca terus kayak suka kurang akurat gitu. Oke, pertanyaan kedua, menurut pendapat kamu sebagai masyarakat Jakarta nih yang udah nonton video yang kita buat itu, apa langkah kecil yang bisa dilakukan sama kita untuk sehari-hari untuk mengurangi dampak perubahan iklim? Menurut saya langkah kecil yang paling mudah kita lakukan sebagai masyarakat Jakarta adalah menggunakan transportasi umum. Karena kalau di Jakarta kan udah banyak transportasi umumnya gitu. Mungkin kita bisa memanfaatkan yang juga membantu pada pengurangan perubahan iklim. Terus kurangi juga pemakaian kendaraan pribadi, apalagi yang bermotor gitu. Terus apakah video project kita ini memberikan pengaruh terhadap pandangan kamu tentang perubahan iklim? Jika iya, bagaimana pengaruhnya? Jujur berdampak sih kepada aku sendiri karena walaupun sebelumnya aku udah sadar kalau misalnya perubahan iklim itu udah ada, tapi karena lihat video ini tuh jadi lebih sadar kalau misalnya ini tuh masalah yang lebih serius gitu. Dan mungkin kita bisa lakukan hal-hal langkah kecil kayak barusan supaya bisa ikut juga membantu memberikan perubahan. Oke, makasih ya Kak Sofia. Makasih. Halo Kak, boleh perkenalannya, nama dan jurusannya dari mana? Halo, nama aku Fabian dari jurusan Bisnis Law. Jadi di sini aku mau nanya pendapat Kak Fabian mengenai perubahan iklim dan sejauh mana isu ini tuh berdampak ke kehidupan sehari-harinya Kak Fabian ini. Menurut aku perubahan iklim suatu masalah yang serius karena perubahan iklim ini cuaca jadi nggak nentu ya, jadi nggak stabil. Kayak kadang-kadang paginya panas, tiba-tiba sore terhujan. Dan kedua juga terkait sama debu dan udara yang jadi nggak enak banget buat buat kita hidup sehari-hari. Jadi ini mungkin jadi penyebab penyakit juga kali ya buat aku juga, karena sehari-hari kebetulan aku juga naik ke Jakarta, jadi ngerasain tuh yang namanya kalau lagi jalan menuju ke halte atau mana itu ngerasain udara-udara yang gak enak. Terus tiba-tiba mungkin kita pas jalan cuacanya mendukung nih, mendung, tiba-tiba nanti panas lagi, ntar tiba-tiba pas udah nyampe hujan lagi, jadi kayak nggak nentu juga sih. Jadi menurut Kak Fabian ini langkah kecil apa sih yang bisa mengurangi perubahan iklim ini? Sebenarnya simple, kan dimulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri, karena kesadarannya dimulai dari mulai naik transportasi umum dan mulai membatasi penggunaan transportasi pribadi aja sih, karena dengan hal tersebut polusi udara kan bisa berkurang juga. Oke, selanjutnya tadi kan kakak udah menonton project SDGs 13 kita ini kan. Menurut kakak, apakah video kita ini memberikan pengaruh terhadap pandangan kakak kepada isu ini? Kalau iya, gimana tuh pengaruhnya? Jelas ini meningkatkan awareness kita terhadap isu perubahan iklim ya. Tadi di video juga dijelaskan cara mengatasinya dan terus cara menanggulanginya mungkin. Dan seperti tadi aku bilang, meningkatkan kesadaran, ini jelas banget videonya meningkatkan kesadaran masyarakat yang nonton, dan akhirnya perubahan iklim ini bisa diatasi oleh masyarakat. Oke, terima kasih ya Kak Fabian. Selama dulu baru di foto ya. Nah, udah. Kamu tuh maju-maju kayak aku mau Tadi gue ngomongnya apa? Ekor lain ya.